Allah mengharap akan memberikan petunjuk kepada orang yang berkehendak, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang tidak berkehendak. Begitu kurang lebih ya. Nah, yang harus disadari, dan memang harusnya kita disadari setiap saat, merasakan kehadiran Allah mudah sebetulnya. Sesungguhnya hakikat hidup kita adalah nyata. Maka itulah Abah selalu mengingatkan, hati-hati dengan nafas masuk dengan nafas keluarmu. Karena pada dasarnya segala takdir yang baik ya maupun yang buruk adalah kau tarik dengan nafasmu itu ya sesungguhnya. Maka sesungguhnya adalah untuk merasakan kehadiran Allah setiap saat, hudur bersama kita. Sadarilah nafasmu itu. Halaan nafasmu keluar masuk, maka itulah syirullah, nurullah ya. Bagaimanapun keadaan engkau, dimanapun keadaan engkau, kau sadar kepada masuk dan keluarnya nafasmu itu, engkau sedang tersambung dengannya. Pahami itu. Karena pada dasarnya seseluruhnya Adam ini adalah mati ya. Dan hidupnya karena hidupnya Allah, geraknya karena geraknya Allah, diam pun karena tadi semua ya. Nah, adapun di dalam setiap gerak kita baik dan buruk, pada saat kita gerak baik ya atas petunjuk Allah, pada saat kita gerak buruk atas kehendak diri kita sendiri. Itulah banyak firman ya Mas Tatang, Mas Nanang adalah pada sesungguhnya adalah begitu banyak adalah firman-firman dari Allah. Allah adalah innallaha la yadlimun nasa say'an walakinna nasa anfusahum. Allah tidak akan mendolimi ya satu hambanya, satu orang pun ya. Jadi tidak akan ada manusia yang disesatkan oleh Allah. Karena memang Allah itu adalah sumber petunjuk, sumber cahaya ya. Adapun kesesatan yang ada, itulah kenapa begitu banyak surat dalam Al-Quran, begitu banyak manusia mendolimi dirinya sendiri. Kitalah yang mendolimi diri sendiri. Maka disitulah maka Abah ingin mengajak selalu kembali kepada Allah adalah dengan merasakan helaan nafas. Yang kedua adalah saksikan segala yang wujud, maujud adalah nyata wujudnya Allah dalam wujud Muhammad. Maka demikian pula menyaksikan Rasulullah, nyatalah segala bentuk yang wujud apapun itu. Maka wujudnya adalah Muhammad, sahabat. Termasuk wujud kita adalah Muhammad. Maka segala apa yang wujudnya Muhammad, kalau kita sadari sesungguhnya adalah nyatanya wujudnya Allah. Kata Abah, Muhammad seumpama gula dan Allah adalah seumpama manis. Gula dan manis tidak pernah berpisah ya. Maka rasakan sesungguhnya itu ya. Maka segala gerak, kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian apa-apa yang kalian lakukan. Nah, itulah yang Abah bilang bahwa sesungguhnya tadi adalah kata siapa Kang Tatang, yahdi mayyasya yudillu mayyasya. Allah itu seolah-olah memberikan petunjuk satu golongan, mensesatkan satu golongan. Tidak ada. Maksud yahdi mayyasya yudillu mayyasya adalah kenapa ada bahasa man yasya. Man itu kaitannya kepada manusia, bukan pada Allah. Artinya Allah hanya akan memberikan petunjuk kepada orang yang mau menerima petunjuk. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang tidak mau menerima petunjuk. Maka itulah Allah sering ingatkan kita. Tadi sesungguhnya manusia banyak mendolimi dirinya sendiri. Maka inilah yang harus kita pahami. Jangan sampai kita berbuat maksiat karena disuruh oleh Allah. Ingat ya, kita ini adalah, Allah menyebutnya adalah nafs ya. Nafs itu adalah jiwa. Jiwa itu adalah, memang namanya jiwa adalah bukan ruh itu. Hakikatnya jiwa itu adalah Mas Nanang, Mas Tatang adalah hakikatnya jiwa itu adalah ruh ya awalnya. Tetapi dia adalah kita disebut nafs oleh Allah. Dan selama dia itu nafsi jiwa, jiwa itu selalu berbondal bandul ke kiri dan ke kanan. Maka inilah Abah selalu ingin mengajak, kalau kalian ingin bahagia tadi semua ya, bangunlah jiwanya itu, uruslah jiwanya itu. Jangan lagi memandol ke kiri dan ke kanan. Pada saat engkau ke kanan, engkau bersama Allah, berarti ketaatan yang kita lakukan ma'asobaka min hasanatin faminallah. Yakinilah tidak ada ketaatan yang kita lakukan kecuali atas petunjuk Allah. Itu udah pasti. Yahdi mayyasya ya. Tapi bagi orang yang berkehendak. Tapi yudillu mayyasya, jangan dituduhkan bahwa
Allah yang berbuat. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang yang tidak berkehendak. Yudillu mayyasha. Maka tadi wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka si jiwa itu adalah pada saat dia adalah meminta petunjuk pada Allah, mayyasha tadi, yahdi mayyasha, Allah akan bandulkan engkau adalah ke tempat yang baik. Tapi pada saat engkau memilih yang buruk, maka sesungguhnya adalah pilihannya ada pada dirimu. Pilihannya ada pada dirimu, tetapi tetap karena sumber gerak, sumber energi adalah setrumnya adalah Allah, begitu. Sama saja lampu yang kau terangi. Apakah yahdi mayyasha berguna buat engkau menjadi sesuatu yang bermanfaat, berfaedah, ataukah lampu terang itu engkau gunakan sesuatu yang buruk? Tetap Allah PLN akan seolah-olah memberikan setrum pada dirimu. Maka disinilah yang harus kita pahami. Bersering-seringlah merasakan kehadiran Allah. Inilah tentang makna salat, sahabat. Sesungguhnya salat itu adalah merasakan kehadiran bersama Allah. Sampai begini Nabi bersama, la salata illa bihuduril qalbi. Tiada salat yang tidak hadirnya hati. Nah, Abah ingin mengajak pada kalian, sesungguhnya dahsyatnya kita manusia. Karena kita adalah diliputi oleh tadi semua. Wujud kita adalah Muhammad. Sadari itu. Kepalamu adalah mimnya. Dada kamu adalah haknya. Udal kamu adalah mimnya. Kaki kamu adalah dalnya. Sadarilah dalam wujud itu. Maka pada saat engkau ada pada wujud Muhammad dan sadar pada nafas itu, pada hakikatnya hayat Allah, maka insya Allah tubuhmu adalah akan diridhoi oleh segala isi alam ini. Saat engkau bertubuhkan Muhammad, segala isi alam akan merespon padamu. Maka nafasmu menjadi zikir tadi semua ya. Hati-hati ya sahabat ya dari semua. Setelah Abah temukan berbagai tentang quantum jam dan lain sebagainya, bahwa sesungguhnya kita bisa melakukan lompatan-lompatan di dalam merubah nasib kita adalah dengan menggunakan napas masuk dan napas keluar. Maka itulah baginda Nabi selalu ingatkan tentang napas masuk dan napas keluar. Inilah sesungguhnya yang bisa engkau lakukan. Maka Abah sering ajarkan bagaimana kau tariklah napas masuk ke dalam itu. Maka katakan apa yang kau inginkan. Kata-kata yang baik, kalimah yang baik. Kan tadi kata Allah, yahdi mayyasha, yudillu mayyasha. Allah berkehendak kepada orang yang meminta petunjuk. Tapi Allah tidak akan berkehendak kepada orang yang tidak meminta petunjuk. Maka memintalah kepada Dia. Maka helaan nafasmu tadi, ada tariklah takdir-takdir baik yang kau inginkan. Berhentilah mengeluh kata Abah. Karena mengeluh itu menetapkan masalah. Mengadukan persoalan pada makhluk adalah memperbanyak masalah. Apalagi engkau pada saat kau mengadu pada makhluk dan napas kau gunakan, maka disitulah sesungguhnya engkau telah menarik hal-hal yang buruk yang dicatatkan pada jantungmu itu. Disinilah jantung sahabat. Maka betapa pentingnya tentang bagaimana adalah membersihkan. Tadi kata Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Bandolnya fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Bahkan Abah sekarang keliling kemanapun adalah cukup berkata pada dia. Kemarin seabah pulangnya dari Lombok, Abah kan waktu live bilang, selepas dari sini ya Rob, saya ingin pergi ke Singapura. Saya ingin bersilaturahmi dengan orang Singapura. Maka ternyata tidak hanya hitungan 3 minggu saja takdir itu datang tanpa direncanakan. Sekarang bahkan dunia barat sudah menggunakan kuantum. Sebenarnya kuantum itu adalah harusnya kita. Inilah sesungguhnya adalah ilmu-ilmu Islam yang sudah diabsorb oleh mereka waktu Kekaisaran Abbasiyah itu adalah kehancuran Islam. Sehingga adalah kitab-kitab yang luar biasa bahkan dari Nusantara. Tahun 1820 berapa itu? 22 kalau tidak salah. 70.000 buku-buku yang luar biasa, kitab-kitab adalah yang ditulis oleh empu kitab yang ada di Nusantara ini ditarik adalah oleh Inggris, oleh Belanda semua. Bahkan mereka sekarang mengamalkan itu. Mereka tahu bahwa menarik dan mengeluarkan nafas itulah. Maka itulah syaitanillah ingatkan dalam setiap helaan nafasmu ada takdir Allah yang kau buat. Maka sebetulnya selama ini sahabat kita ini adalah
karena tidak mengerti hukumnya. Kita justru adalah dengan helaan nafasmu itulah. Maka itulah kenapa sesungguhnya di dalam sebuah kitab Ibnu Arabi menjelaskan tentang kenapa kita menghirup air pada saat menirup dan tiup kanan dibuang, ya, menirup lagi lubang kiri. Karena pada dasarnya yang harus disadari adalah tentang nafas, ya. Nafas itulah sesungguhnya tersambungnya kita dengan Tuhan kita. Ruh kita tidak pada tubuh kita. Hayat kita bukan pada tubuh kita, tapi disambungkan dengan nafas. Maka napas masuk, napas keluar itulah merupakan napas masuk adalah kodo yang kau buat. Adapun napas keluar kau wujudkan. Maka pada saat kau napas masuk adalah dengan mengatakan bahwa aku miskin, aku susah, aku lemah. Maka sesungguhnya engkau telah wanak tubuh ma qaddamu wa asarahum di sini. Maka engkau telah membukukan, mencatatkan pada jantungmu itu. Karena ingatlah, inilah istana dia. Inilah rumah dia. Maka marilah kita bersihkan rumah dia. Maka dilihat di dalam Al-Quran. Pada siapa yang siapa yang masuk pada Baitullah, kata Allah. Kalian yang pergi ke Mekah tidak bisa masuk ke dalam Baitullah. Paling-paling kalian putar-putar di samping Baitullah. Baitullah syariat. Tapi di sini kalian malah bisa masuk ke dalam Baitullah. Apa kata Allah? Bersihkanlah rumahku. Tapi rumah yang harus dibersihkan oleh kita lebih dahulu adalah rumah di sini. Karena inilah rumahnya. Allah tidak pernah berkata tentang Ka'bah itulah rumahnya. Ya, hanya istilah saja. Hanya pawali wajah ke syatrul masjidil haram. Kita hanya disuruh mengarahkan wajah kita ke syatrul masjidil haram. Tapi sesungguhnya adalah Masjidil Haram yang sesungguhnya, Baitullah yang sesungguhnya. Disinilah sahabat. Maka disinilah engkau ada nasib dan takdir yang bisa kau tentukan dengan helaan nafasmu itu. Abah sudah menceritakan berbagai hal tadi semua. Abah senang berkeliling sekarang kemana-mana. Dan kalaupun itu terjadi, itulah sesungguhnya pembuktian iman. Maka itulah waktu Nabi Ibrahim sahabat. Ternyata apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kita bisa lakukan. Tadi semua ya. Kalau engkau sudah menyadari. Tiap hari kau rasakan. Pertama wujudmu. Kau tidak akan wujud kalau bukan wujud dia. Satu. Kau kemudian yang kedua. Rasakanlah wujudmu itulah wujud Muhammad. Sadarilah bahwa sesungguhnya engkau adalah insan. Insan itu adalah Ahmad plus Muhammad. Itulah Adam. Adam itu adalah Ahmad plus Muhammad. Ya. Maka Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Itu dulu harus kau hadirkan. Karena tanpa Muhammad, tanpa Rasulullah, bagaimana? Segalanya dunia ini ada. Laulaka lama khalaqtul aflak. Karena adanya Muhammad lah. Karena titik ba itulah. Tapi syaratnya ketemu titik ba itu, kau mengenali titik ba itu harus ketemu dengan shin. Dan shin ada setiap zaman. Hari ini pun adalah shin. Di mana-mana. Di Kalimantan ada shin. Ya. Di Pulau Jawa ada shin tadi semua. Itulah shin tadi semua. Karena insya Allah dengan shin engkau akan membuat tadi semua Bukit Tur Shin tadi semua ya. Maka engkau akan dibawa kepada Jabal Nur. Itulah tentang hakikat kisah Jabal Nur, Jabal Sur, Bukit Turisin. Sesungguhnya adalah sedang berbicara tentang tubuhmu sendiri. Nah inilah sahabat, maka mulailah kalau seandainya kalian mau mendengar Abah tadi semua, dan kalian ingin membuktikan semuanya tadi semua, mulailah belajar. Karena iman itu bukan percaya, tapi al-yakin. Buat apa kau hanya percaya? Ya, Fir'aun percaya pada Allah. Sampai dia pada saat napasnya terakhir dia mengatakan, saya percaya dengan Robnya Musa. Abu Jahal percaya. Ya, ya. Semua Abu Lahab percaya adanya Allah. Tapi iman adalah al-yakin. Disitulah. Bahkan kalau tidak ada al-yakin, Abu Thalib tidak bisa beriman. Walaupun Nabi Muhammad, jangankan kamu, Nabi Muhammad menangis 3 tahun. Sampai datanglah sebuah ayat yang menjadikan asbabul wurud, asbabun nuzulnya adalah kisah Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabda walakin Allah yahdi may yasha. Paham ya sahabat? Mulailah kita bersahabat dengan Allah. Dengan helaan nafasmu, keluar masuk nafasmu. Bagi kamu yang perokok,
Sesungguhnya bisa dilatih. Sebagaimana nariklah setiap helaan maaf ya, Abah bukan mengajarkan merokok. Tariklah dengan tarikan nafas dan kau buanglah tadi semua ya. Allah, sambungkan dengan jantung Allahu. Allah, Allahu. Maka di situ ada kun, ada fayakun. Nah, di sinilah kun adalah syirullah nurullah ya. Ya. Dulu Abah ya sahabat, jujur saja, kalau orang sekarang baru bicara kuantum, sebetulnya kalau Abah sudah lama ya melakukan itu. Bahkan Abah sendiri suka bingung bertanya. Banyak orang datang ke Abah, apa sih kerjanya? Katanya Abah saya tuh ini. Nah gitu. Apa namanya, bisa ada Mini Cooper, ada Pelfire, ada semua. Tadi semua ya. Bahkan dulu waktu presiden direktur Abah tidak bisa melakukannya. Tapi justru tadi semua, apapun proposal tadi semua gitu, mau kolam renang, Abah bukan lagi sedang ini, Abah sedang memberikan motivasi pada kalian. Kalian harus sambungkan dulu, sadar nafas dulu tadi semua. Jangan selalu merasa Allahnya jauh. Maka pada para kiai berhentilah bercerita tentang Nabi Muhammad ke langit. Karena selama kau kisahkan tentang Nabi Muhammad ke langit, bayangkan Rasulullah yang agung ya, yang dicintai oleh kekasihnya, dan sama saja kalian menolak 8 ayat Al-Quran ya. Begitu kau kisahkan Nabi Muhammad pergi ke langit, kau telah menolak Al-Quran, dan ini bahaya. Bagaimana kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sudah mengatakan fa inni qarib. Bahkan Allah bukan qarib tapi qarib, aku maha dekat. Bahkan sedekat apa kata Allah dijawab, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher dan lehernya. Ya. Kenapa kau perlu merasakan dekat dengan Allah? Karena engkau nanti akan banyak proposal kepada Allah. Bukankah engkau ingin bahagia? Bukankah engkau ingin kembali pada Allah? Bukankah engkau ingin menikmati surganya Allah? Di mana? Ada jannatul ma'wa di dunia ini. Dan Allah menyuruhnya. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar wa iddat lil muttaqin. Siapa yang muttaqin tadi? Orang yang sudah telanjang. Al imanu uryanun. Iman itu adalah telanjang. Walibasuhu taqwa. Nah, kalau sudah pakaiannya takwa itulah la'allakum tattaqun. Maka kata Allah, nikmatilah wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas sam, dan surga seluas langit dan bumi, manapun bumi Allah di muka bumi ini, kau katakan pada dia, ya Rob. Gitu. Tadi semua ya. Abah dalam waktu dekat ini ingin ke Kalimantan, tapi Abah ingin berlanjut nanti ke Australia. Semua ya. Bertemu dengan teman-teman petani di sana. Sahabat, ya Allah, Allah itu kontan. Ya, makanya ada kun fayakun. Ya, dan Allah sudah memberikan caranya, metodologinya. Dan Allah sebetulnya sudah banyak berkisah dalam Al-Quran tentang Maryam yang ada di mihrabnya. Kalau dulu dengan Allah yang sama. Maryam, bukan Rasul. Maryam itu. Bahkan Nabi Zakaria pun bingung. Kok Maryam selalu ada? Sahabat, Abah banyak teman yang sering sudah biasalah berkomunikasi dengan Uwais Al-Qarni, dan selalu dijamu dengan Uwais Al-Qarni dimanapun mereka bertemu. Sesungguhnya inilah yang sesungguhnya ya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita kenal. Kita selalu wah mustahil, itu kisah dulu ya. Ya itulah perkataanmu, itulah sangkaanmu itu. Coba kau katakan hari ini Tuhan yang sama. Allah tidak pernah menua. Apalagi sekarang orang Islam ini, Indonesia akan hancur, selalu mengatakan bela Allah, bela Islam. Coba kau anggap Tuhannya itu sudah ompong apa? Apakah Tuhanmu yang dulu dengan Tuhan sekarang beda apa? Ya, ya. Dulu yang memindahkan istananya Ratu Balkis itu bukan Sulaiman, bahkan seseorang yang tidak dikisahkan. Dia hanya pengikut Sulaiman. Ya, bahkan Ifrit mengatakan satu helaan nafas, dia bilang saya satu kedip, sebelum Sulaiman selesai berkedip saya bisa pindahkan istana itu. Bahkan itu sebetulnya kalau kalian sadari, Abah sekarang sering belajar dengan apa yang kisahkan Sulaiman itu. Pada perkara yang kau inginkan, kau kedip matamu.
Tapi yang pertama tadi, belajar merasakan dekatnya dengan Allah. Pertama, rasakan nafasmu, hidupmu itulah. Ya. Maka sekarang berarti sesungguhnya dalam setiap gerak ibadahmu, maka jangan kau pernah merasakan kau merasa sholat. Ya. Jangan merasakan kau telah berbuat baik. Bahkan sesungguhnya ya Allah ya Karim, kau bisa gerak, bisa berkedip, bisa ya Allah bernafas semua. Betapa nyatanya dia wujud. Ya, dan dia pun sudah mengatakan inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu yang meliputi diri, meliputi apanya? Kau rasakan kudratnya. Begitu kau rasakan kudratnya, kau rasakan juga irodahnya. Ya. Kau rasakan ilmunya pada bagian-bagian tubuh. Kau rasakan hidupnya. Kau rasakan wujudnya. Gerakmu, diammu, tadi semua. Kalau hari ini barangkali kita sering lupa dengan nafas tadi. Mulai sekarang cobalah latih semua. Apapun bisa kau lihat. Apapun yang kau lihat wujud, berarti kau melihat dia. Ya. Karena itulah dia wal awal dia. Wal akhir dia. Berarti yang akhir itulah untuk melihat yang awal. Jangan ragu-ragu, setiap yang akhir itulah yang awal. Wal dhahir wal batin. Setiap kau melihat yang dhahir, percayalah dialah yang batin itu. Ya. Berarti kemanapun kau pandang sekarang, walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasyama wajhullah. Berarti kau sudah melihat Nur Muhammad. Kau sudah bisa melihat Nur Muhammad, merasakan kehadiran Rasulullah setiap saat pada dirimu, pada jantungmu, ya. Kemudian sekarang helaan nafasmu sudah luar biasa. Sirullah, nurullah, nafas masuk, nafas keluarmu itu tadi semua. Berhentilah tadi semua ya. Dan jangan terlalu juga serius dalam hidupmu. Maksudnya serius dalam menggapai segala yang ada ini. Ajaklah santai, rileks, nikmati. Allah sudah katakan hidup ini hanya main-main. Kenapa kau serius-serius amat dalam hidup? Ya. Allah sudah berkata, wa mal hayatud dunya illa masaul gurur. Kehidupan ini hanyalah, ya Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun laiba. Coba rasakan, ikuti permainan Allah dari semua. Tapi jangan lahak, jangan lahun. Karena banyak manusia sekarang ini kayak benar ibadah, tapi ujungnya lahak. Bukan Allah. Salat tujuannya bukan Allah. Tadi semua. Dari apa terusnya? Kalau ada sesuatu yang kau anggap lebih indah dari selain Allah, maka ayo kita luruskan. Tidak ada yang lebih indah. Surga itu adalah hanya setetesnya dari nur jamalillahnya. Maka kau selalu bersama dengan keindahan Allah, dengan nur jamalillahnya. Dan kau juga merasakan dengan kesempurnaan Allah dengan nur kamalillahnya. Tadi semua ya. Maka marilah kita mulai belajar sekarang adalah merasakan setiap napas masuk, napas keluar adalah. Karena di situ engkau ada takdir Allah yang kau buat. Ya. Sesungguhnya engkaulah yang membuat dirimu miskin. Percaya sama Abah. Lihat surat An-Najm. Kenapa Allah bicara surat An-Najm? An-Najm itu bintang. Allah berkisah dari awal dalam surat An-Najm. Bahkan di situ ada Sidrah Al-Muntaha. Di situlah Sidrah Al-Muntaha. Di mana itu? Gitu. Nggak usah jauh-jauh. Inilah kepalamu, inilah Sidrah Al-Muntaha. Tetapi ya, di situ kata Allah, aku menciptakan menangis dan ketawa. Aku menciptakan hidup dan mati. Aku menciptakan laki-laki dan perempuan. Aku menciptakan kaya dan itulah jebakan Batman Allah. Pasti semua orang mengatakan kaya dan miskin. Tidak. Sesungguhnya Allah ingin mengajak kepada kamu, aku menciptakan kaya dan cukup. Artinya apa? Allah hanya menciptakan kaya dan cukup. Artinya apa itu? Artinya bahwa Allah adalah Ghaniyun, Al-Mughni, Ar-Razzaq. Dia, ya, Ar-Razzaq. Semua Ar-Razzaq ada di sini. Mintalah pada Ar-Razzaq tadi semua, ya. Tapi syaratnya tadi, belajar dulu merasakan kehadiran Dia dengan nafasmu, dengan nafas masukmu keluarmu, dan menyaksikan segala yang wujud. Kemanapun kau hadapan hanya melihat Nur Muhammad. Kan kata Allah tadi semua,
Apa kata Allah tadi semua? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ya. Kalau kau pandang masih syai'in, ya, atau makhluk, atau alam, ya, atau rumah, atau kambing, atau babi, atau apapun, syai'in, makhluk, halikun. Berarti kau belum mampu melihat dia. Kullu syai'in halikun. Tapi kalau kau pandang dia sebagai Nur Muhammad, maka insya Allah kau sudah mulai belajar menghadirkan Allah di situ. Pandanglah mereka semua sebagai Nur Muhammad dari semua, ya. Karena Nur Muhammad itu adalah hanya bahasa kita. Tapi pada dasarnya adalah yang dimaksud dengan Nur Muhammad itu adalah energi semesta yang berikan kekuatan, daya, ya. Nah inilah. Maka tadi kenapa siapa yang muka alif harus ke titik ba? Siapa ke titik ba harus ketemu syin? Siapa syin itu? Adalah guru-guru rohani. Dialah Rasulullah di zamanmu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tapi bagaimana kau menyadari kehadiran syin tadi? Ya. Maka disitulah syin, di puncaknya nanti adalah Bukit Turi Syin adalah, maka 3 titik itu adalah syakaro di sini, ya. Tapi kalau tidak berarti kafar tadi semua, ya. Inilah sahabat ya tentang tadi Mas Tatang, Mas Mas Suryana tadi semua ya. Jadi cara merasakannya adalah tadi segala mudah. Jadi mulailah sekarang kemanapun kau hadapkan, kau yang kau pandang adalah Nur Muhammad tadi semua ya. Apapun wujudnya, itulah wujud Allah dalam wujud Muhammad tadi semua ya. Dalam rupa Adam ya. Maka sekarang kalau kalian memandang air, walaupun dibotoli aqua, ades, air mineral, belajarnya sudah melihat air, bukan lagi botolnya. Tadi semua ya. Dan kalaupun kau sudah melihat makhluk, sama saja mereka itu seperti botol-botol. Ruh dikantongin. Jadi manusia, jadi anjing, jadi babi, jadi apa, jadi Kristen, jadi Hindu. Nah, kalau kau sudah melihat ruh Agung Muhammad ada pada seluruh makhluk itu, maka disitulah kau sudah mulai belajar merasakan hadirnya Muhammad pada dirimu. Maka nanti napasmu akan bernilai dari semua ya. Ya itu saja barangkali dari Abah, dari apa sambil menunggu Abah nih adalah pesawat keberangkatan dari semua ya. Jadi mari rasakan. Begitulah kenapa la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat. Jadi sholat itu kenapa? Aqama yuqimu iqamatan. Perintah sholat itu adalah bukan amilus sholat, aqimis sholat. Ya. Maka disitulah ada sholat maktubah, ada sholatul wusta, ada sholatul daim. Dibagilah ada jasad, ada hati, ada ruh dari semua ya. Maka disitulah sahabat ya. Bagaimana sholat maktubah dengan tubuhmu untuk menyaksikan fiilnya. Saksikan. Jadi pada saat kamu melakukan gerak itu, kau merasakan bukan kamu yang bergerak, kamu adalah wayang. Maka di situ ada tubadil. Dalam rukun takbiratul ihram, ya tadi semua. Maka tubadil lah, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Ganti peran. Yang tadinya kamu yang gerak, rasakan dalang yang gerak. Kan kau sekarang ini kita ini dalang ya wayang. Tadi semua ya. Ya kamu wayang, ya kamu dalang. Tadi semuanya. Sekarang kalau selalu ada di sisi wayang, kemarin itu saya yang sholat, saya yang puasa, sekarang ayo rubah. Dalanglah yang menggerakkan kamu sholat. Maka kata apa? Memang di awalnya kita untuk selalu dalam syariat itu belajar adalah mencari sholat, mencari puasa, mencari ini, mencari. Tapi maka ayo rubah sekarang, menerima. Bahwa sesungguhnya pada saat kau melakukan sholat, kau melihat fiilnya pada tubuhmu, kau melihat asmanya pada hatimu. Kau melihat sifatnya pada ruhmu. Kau melihat zatnya pada syirmu, rahasiamu. Ya. Kalau tidak demikian berarti bagaimana kita akan kembali padanya. Ya. Dan selalulah melepaskan. Fiil, tubuh ini hanya sebatas fiilnya. Kembalikan, tidak mungkin fiil, tubuh ini ada fiilnya. Pasti datang dari asmanya, hatiku. Hatikulah yang menggerakkan tubuhku untuk ruku, sujud, i'tidal. Jadi kita menonton fiil dia. Sementara juga adalah ruh, hati itu digerakkan oleh ruh. Mana mungkin ruh? Tidak mungkin adalah hati bisa menggerakkan tubuh kecuali adalah oleh ruhnya. Demikian pula sesungguhnya ruh tidak mungkin bisa menggerakkan kecuali oleh dia. Nah sekarang kamu bisa rasakan setiap saat. Latih dulu saja, ya. Latih dulu saja, sahabat, ya.
Karena kalau tidak begitu sholat juga ya tadi akhirnya sholat tadi semua ya, hanyalah olahraga saja tadi semua. Itulah kenapa Allah ancam sahabat. Jadi sekali lagi, segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan yang disebut abadah ya'budu ibadatan itu adalah bagaimana mengabdinya kita sebagai Muhammad kepada Allah. Mana Muhammad? Tubuhmu mengabdi pada ruhmu itu. Maka kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lihatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Berarti apa? Tubuhmu melihat ruhmu itu. Pada sesungguhnya dalam sholatmu engkau akan menyaksikan ruhmu lah yang mengimami jasadmu itu. Maka disinilah Abah suka ajarkan tentang sholat ruh tadi semua, zikir tentang ruh tadi semua ya. Bahwa sesungguhnya adalah yang sholat adalah ruh, jasad makmumnya. Maka belajarlah tentang sholat ruh itu. Bagaimana kau menggerakkan tubuh ya. Sesungguhnya ruh lah yang imam tadi semua. Kalau kita sudah bisa mengimami diri kita sendiri, kita bisa berjamaah sendiri. Siapa imamnya? Allah. Siapa makmumnya? Muhammad. Siapa imamnya? Ruhmu. Siapa makmumnya? Adam, tubuhmu itu. Gitu. Ini semua ya. Itu latih dulu. Semua rasakan ya. Gak usah takut dengan ini dan itu semua ya. Percayalah. Allah itu senang sahabat. Karena dari awal pun dia mentajalikan dirinya dari tadinya adalah kosong, dari suwung sampai dia mentajalikan dirinya menjadi nur. Akhirnya tajalilah pada Muhammad. Semua sesungguhnya karena dia dari awal pun ingin dikenali. Kalau dia ingin dikenali berarti adalah dia permudah. Dia permudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu. Kadang-kadang sangkaan kita yang salah ya. Kalau kau anggap Allah itu sulit, maka sulitlah. Kalau kau anggap Allah itu dekat, dekatlah. Kalau kau anggap nanti semua, ya, mau cari yang mana lagi, ya. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Tidakkah kau merasakan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan dingin, hangat, panas, gerak semua. Bisa merasakan rasa kopi, rasa coklat, rasa susu. Masa mau cari apa lagi? Sebagai nyatanya Allah bersamamu wa ma'akum aina ma kuntum. Percaya lidahmu itu tidak punya rasa apa-apa. Kenapa kau bisa merasakan asin, merasakan manis, merasakan kecut? Karena dia. Coba sekarang sadari itu, ya. Itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan kita mengatakan basmalah sebelum melakukan sesuatu, hamdalah setelah mengakhiri sesuatu. Bukan hanya ucapan, tapi betul-betul hadir dia. Menyaksikan fi'il dia. Kenapa hamdalah? Itulah fi'il dia. Kenapa basmalah? Supaya dialah, karena dialah, oleh dialah, dengan dialah, bersama dialah semuanya. Nah, marilah jadi Muhammad dari semua. Ya, Muhammad itu adalah menjadi manusia biasa, menjadi hamba sejati yang siap digerakkan, didiamkan tadi semua ya. Itu saja karena kelihatannya isi saya sudah manggil ya. Sehat semua. Dimanapun selalu kita gunakan untuk manfaat, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita belajar, nanti Abah akan ajarkan bagaimana nafas masuk ya, Abah caranya semuanya. Cuman juga tadi jangan lupakan tubuhnya, mandinya apa semua ya, istinja awal, istinja akhir, bersuci, mandi dan lain sebagainya ya. Selalulah mandi siang maupun mana selalu Robbi anzilni munzalan mubarakan wa antok, terus begitu ya. Kan tadi kata Allah yahdi mayyasha yudillu mayyasha. Allah akan berikan petunjuk pada orang yang minta petunjuk, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Ayo mintalah. Itulah kata Allah, ud'uni astajib lakum ya. Artinya apa? Bukan memintanya, menghadirkannya dari semuanya dengan sangkaanmu yang benar ya. Terima kasih, sehat semua karena nih banyak teman-teman saudara yang datang. Sehat semua ya, terima kasih ya. Mohon maaf dari semua. Buat teman-teman MDNH ya, selamat Kamis malam Jumat. Silakan laksanakan khotaman seperti biasa, zikiran seperti biasa ya. Tapi ayo mulai rasakan zikir itu, dzakaroyatku dikran itu adalah bukan hanya mengucapkan, merasakan. Pertama dengan lisan, tariklah ke dalam hati, dari hati, tariklah ke dalam rasa, dari rasa, tariklah ke dalam mesra, dari mesra, tariklah ke dalam cinta, dari semua ya. Ya Allah. Tidak ada cinta yang lebih indah kecuali mencintai Allah. Tadi semua. Percayalah, seluruh dunia ini akan sujud pada kita semua. Ya, mari kita sama-sama belajar bersama Abah. Tadi semua ya, belajar mematikan diri. Ya, ya gitulah tujuan kita adalah Islam, aslam. Insya Allah siapa yang aslam akan salimah. Ya,
insyaallah ya. Itulah yang contohkan Nabi Ibrahim alaihissalam pada kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.